urip iku urup, yang artinya bahwa hidup ini hendaklah menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Dengan padamnya listrik 7 hari 7 malam, timbullah huru-hara di mana-mana. Mulailah mempersiapkan diri sehingga tidak terjadi kepanikan-kepanikan. Salam Rahayu. Dari sejak reformasi, orang dengan mudah menghujat, mencaci atas nama kritik. Dengan tongtonan-tongtonan seperti ini, khususnya masyarakat lapisan bawah menganggap bahwa apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar adalah sebuah kebenaran. Sejak itu pula, kelompok-kelompok yang semula yang bergerak secara senyap dengan leluasa melakukan aksi-aksinya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka adalah kelompok yang ingin mencapai hasrat duniawinya dengan mudah, tanpa bekerja keras, tanpa memiliki skill. Hasrat duniawi mereka bungkus dengan atas nama agama. Setiap hari masyarakat diberikan doktrin-doktrin, seolah diberikan pemahaman, namun sebenarnya masyarakat sedang digiring untuk mengikuti selera mereka. Sehingga yang terjadi sampai hari ini, terbentuklah kualitas masyarakat yang tidak memiliki prinsip dengan pemahaman yang keliru. Sehingga antara yang hak dan yang batil, kebanyakan dari masyarakat tidak bisa membedakan. Karena doktrin yang mereka terima bahwa kebenaran adalah milik kelompok-kelompok tertentu. Apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, meminta, merampas, memperkosa, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, masyarakat tetap percaya dan yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang layak diikuti, sehingga masyarakat dijadikan masyarakat yang memiliki mental budak. Di saat ini kita harus mulai membangun kesadaran agar di dalam diri kita tumbuh kepekaan dan kepedulian, sehingga kita tidak mudah dibodohi. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sekalipun yang kita lihat itu samar. Karena memang pada saat ini antara hak dan yang batil, antara yang buruk dan yang baik itu berbeda sangat tipis. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam ajaran kejawen, kita mengenal tembung urip iku urup, yang artinya bahwa hidup ini hendaklah menjadi cahaya bagi kehidupan orang lain. Itulah kenapa di dalam agama kita juga diajarkan rahmatan lil alamin, yang artinya bahwa kita harus welas asih terhadap sesama makhluk, merawat dan menjaga semesta. Artinya bahwa di kehidupan ini kita tidak boleh hanya berpikir tentang diri sendiri dan hanya berpikir yang kita suka dan apapun yang sesuai dengan selera kita. Yang penting saya kenyang, tidak peduli dengan kehidupan di sekitar kita. Kita harus mulai membangkitkan kesadaran kita agar hidup ini lebih bermanfaat. Terkait dengan prediksi listrik akan padam selama 7 hari 7 malam. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang peristiwa seperti ini akan terjadi. Apapun yang menjadi penyebabnya, karena perbuatan elit global atau apapun namanya,
Hal seperti ini akan terjadi di dalam ajaran Jawa yang tertulis di Primbon Jawa, bumi iki bakal peteng, pitung dino, pitung bengi. Dan gejalanya sudah mulai bisa kita lihat. Pemadaman bergilir sudah terjadi di mana-mana. Ini adalah gejala. Dengan alasan stok bahan bakar menipis, stok batu bara menipis, harus dilakukan penghematan. Dan penyebab dari krisis bahan bakar lagi-lagi ini adalah ulah manusia, terutama mereka yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan. Masyarakat kecil menjadi korbannya. Dan ketika sudah sampai pada waktunya terjadi pemadaman listrik selama 7 hari 7 malam, akan memiliki dampak yang menyeluruh. Dan kondisi seperti ini dengan padamnya listrik secara bersamaan 7 hari 7 malam, maka akan timbullah huru-hara di mana-mana. Karena kondisi ini akan menciptakan krisis yang sangat luar biasa. Kelangkaan air bersih, barang-barang kebutuhan akan mengalami kelangkaan. Kita tidak bisa bertransaksi. Untuk itu, mulailah mempersiapkan diri. Terjadi listrik padam, kita sudah memiliki persiapan, sehingga tidak terjadi kepanikan-kepanikan. Pada hakikatnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah perbuatan manusia. Akhir-akhir ini kita merasakan panas, merasakan suhu yang panas. Walaupun di kondisi sering turun hujan. Tapi ketika tidak ada hujan, kita merasakan suhu yang sangat panas. Bagi orang-orang awam, mereka akan berkata, dunia ini sudah tua, ini zaman akhir, segala sesuatunya kehendak Tuhan. Tanpa mereka sadar, tanpa mereka terpikir bahwa suhu panas yang dirasakan dari ulah manusia. Tuhan menciptakan hutan, manusia yang menebangi untuk kepentingan-kepentingan para penguasa dan para pengusaha. Tidak hanya di daerah perkotaan, di daerah-daerah terpencil pun sudah merasakan suhu yang panas. Karena hutan gundul, ketika turun hujan, terjadilah banjir dan longsor. Dan ini tidak lepas dari perbuatan-perbuatan manusia. Bagi orang-orang awam, mereka menganggap bahwa ini kehendak Tuhan. Mulai saat ini, kita sudah harus memulai berpikir. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, salam Rahayu.